Segera setelah ketibaan dan menerima informasi yang cukup dari keluarga, staf kami dari KBRI BER langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk melacak kemungkinan keberadaan saudara Eril, yakni pihak kepolisian, UGD di berbagai rumah sakit, serta hotel tempat menginap di tengah kota Bandung. KBRI berkoordinasi dengan polisi, mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat sepanjang rute Renang dan area sekitarnya sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi medis dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, dengan search, menggunakan drone untuk menyisir sungai Are dan melakukan penyelaman. Sekali lagi tentu saja penyelaman terutama disesuaikan dengan situasi, sebab kalau karena bekas hujan misalnya atau bekas salju, karena danau dan sungai Are ini airnya adalah datang dari salju yang meleleh, sehingga kemudian relatif dingin suhunya. Kau sebut 1 juta, 5 juta, ya Allah, saya berangkat ke sini dibayar ratusan juta untuk sekali terbang. Nah, karena itu, maka kalau kau nggak percaya, saya minta bukti. Ini operasional saya, tiket saya, dan itulah saya. Saya akan menempatkan diri sesuai dengan orang yang saya bantu. Tapi kau lucu, kau bertanya tentang saya. Saya udah bilang Lamborghini-mu saya tawar 12 miliar itu. Karena kau merendahkan saya. Ayo, mana Lamborghini-mu? Richard, karena Richard nggak punya Lamborghini setahu saya ya. Mana mungkin kau beli baru kemarin, ayo saya tawar. Kalau uang saya ada, Lamborghini-mu sama saya. Uang saya sama saya. Tapi kalau tidak ada, uang saya cash sama kau. Uang saya tersebut dan Lamborghini kau sama kau. Itu. Jadi, yang paling menyedihkan lagi, kau cerita 1,5 juta minta uang sama kau. Orang si Iklim Hakim kau kasih aja 2 bulan cuma 4,5 juta. Pertama dia dapat 3 juta, kemudian 1,5 juta, itu pun setelah kau lakukan sesuatu terhadap dia. Nanti kita di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dia sudah ungkap semua. Tapi jangan ukur-ukur saya kayak bahasa Hotman. Saya bilang, Hotman, bilang sama Hotman, minggu ini dia tawarkan Lamborghini-nya itu 12 miliar, saya bayar cash 12 miliar itu. Tapi kalau ternyata saya mampu bayar, kasih sama saya Lamborghini itu. Dan kalau tidak mampu saya bayar, sama dia uang saya 12 miliar itu. Kau jangan ukur-ukur saya. Uang tidak bicara, bos. Bohong besar. Hotman ini ya sudah memberi keterangan, memberi kebohongan yang nyata ya. Misalnya dia mengatakan Iklim Hakim tidak diundang ketika launching mobil Lamborghini 12M. Lamborghini 12M diumumkan, satu Indonesia tahu, bahkan dunia. Orang beli 16M Rolls Royce nggak ribut. Jadi menghadapi Hotman Paris ini adalah, menurut saya berjihad melawan orang yang sombong. Urusan saya, masalah Hotman dilaporkan atau tidak dilaporkan, itu nggak ada masalah bagi saya. Kami akan hadapi dia, saya akan enjoy menghadapi dia, tidak ada masalah. Itu. Lanjutan nama Iklim Hakim, ke depannya gimana nih Bang? Ya, Iklim Hakim kan kita sudah buat pengaduan, kita tunggu pemeriksaan terhadap Iklim Hakim, dan nanti data-data kita sajikan. Kalau Hotman Paris kita tunggu panggilannya, dia kan diperiksa dulu, klarifikasi dulu, saksi dia, baru kemudian nanti gelar mereka, baru saya diminta. Dan mereka, kalau saya tunggu dulu organisasi saya baru Rakernas kemarin. Saya Vice President DPP Kongres Advokat Indonesia. Cuma saya aneh aja kok, Hotman makin hari makin panik cari kawan. Masa orang-orang yang gini-gini didukung sama dia sekarang? Hah? FY itu.
Saya pengacara. Berlian saya banyak. Saya punya program TV yang dibahas tiap hari, betis, paha, susu. Kan itu kan? Dari siapa itu? Lihat tuh. Baru yang kemudian dibalas lagi sama Hotman. Wahai pengacara yang mengontrak di apartemen murah, yang berangkat ke Singapura pakai Lion Class ekonomi. Orang itu yang suka ribut, bukan saya. Saya ini mau memperjuangkan klien saya. Loh, kalau mereka bersatu, bukan saja yang ketawa, dunia ketawa. Tapi itu please, dua-dua saya hadapi, nggak ada masalah. Saya ini petarung pejuang. Saya sudah jawab, nggak ada masalah. Saya enjoy, Iklima enjoy, dan laporan itu juga sudah kami buat laporan baru juga. Kita juga buat pengaduan, diterima juga di Bareskrim, ada tanda terimanya. Nah, biar dua-dua berproses. Tapi, maka saya bilang, Hotman, kau selalu bilang you punya legal mind. Saya punya legal mind, political mind, sociologist mind, psychologist mind. Kenapa? Karena saya bukan kayak dia bilang amati, analisa, action. Saya lebih dalam lagi dari situ. Kenapa? Karena saya belajar strategi perang. Ada yang namanya intelijen, ada namanya kontra intelijen. Ya, kita mengerti itu semua. Ada yang disebut dengan managerial conflict. Tahu kita itu, mana yang mau diserang. Ini main biliar, bos. Hotman tuh mesti mengerti falsafah main biliar. Apa itu? Tendang lubang yang sana, masuk lubang sini, bos. Dia belum paham itu. Gitu. Artinya dia kejebak sendiri. Kami tidak perlu repot-repot akan membuktikan apa yang dirasakan oleh saudara Iklim Hakim, apa yang dilakukannya kepada Iklim Hakim, apakah melalui verbal atau non-verbal, melalui chatting dan perilakunya. Nanti kita buka, kan rangkaiannya ketemu di situ. Tapi ingat, ketika data itu saya buka di Bareskrim, mereka itu kaget semua. Kenapa? Ternyata seperti ini, bro. Ada datanya di saya semua. Nah, jadi tidak ada masalah bagi kami. Kita hadapi dan kita akan buka-buka. Siap kita untuk itu. Ada foto Iklim Hakim, ya, yang dikirim Iklim Hakim secara private, di-up sama dia di Instagram. Yang ada katanya pakai bra, padahal itu kembar. Itu dilaporkan kena itu. Tunggu aja. Nah, itu sekarang di take down sama dia. Inilah yang harus kau pikirkan, Hotman. Laporan Bata Intelektual tentang dugaan porno aksi dan pornografi di akun Hotman Paris Official. Pak Kapolda sudah tahu itu, Pak Kapolri sudah tahu itu, Indonesia sudah tahu itu, sudah tahu semua itu. Sampai presiden sudah saya kirim semua. Biar tahu ini. Kenapa? Yang lebih serius mengejar itu. Soalnya aku ke sana mau silaturahmi, bukan mau gerebek, jahat banget. Udah abis ini bareng-bareng aja ke sana. Bareng-bareng aja ke sana ya. Gua nggak ikut. Oh, ikut lah, Kak. Yang deket sini rumahnya katanya. Iya, deket di sini. Iya, gitu. Bungkam dia lagi kabur mengulur waktu. Dia sangka polisi Indonesia itu tidak pintar ya, padahal polisi Indonesia itu kan pintar dan semua tuh sama di mata hukum. Biarpun dia kabur kan tetap aja pasti berjalan gitu loh. Kita juga nggak mau, ini adalah bagian dari strategi dia buat dia nggak muncul-muncul supaya dia pikir orang bisa lupa. Nah itu mungkin strategi juga ya, mungkin dari timnya atau tim siapanya kita ya, yang bilang dulu diem aja deh nanti biar orang lupa sendiri. Kita nggak akan bikin orang lupa, kita akan terus ingatkan orang supaya kejadian ini tidak pembelajaran tidak terulang lagi dan ini ada efek jera. Dan karena terbukti udah dari 2 tahun yang lalu dia kan selalu dimaafkan kan berujung damai. Akibatnya apa? Akibatnya gue ikut ketipu, iya kan? Gitu, akibatnya ada korban-korban lain dan juga dia harus diberi efek jera. Jangan mau maafin loh. Iya. Awas suka maafin. Tetap maafin. Sampai mana tuh, Kak? Proses sudah jalan dong. Kalau kita kan nggak cuma ngancem-ngancem orang ngelaporin doang, tapi ternyata cuma nganceman doang. Orang juga semua warga negara bisa ngelapor ke polisi, tapi kan belum tentu laporannya jalan. Kalau kita kan laporan udah jadi LP, udah ada undangan verifikasi, saksi-saksi sudah diundang. Berikutnya tinggal undang ya, terlapor lah ya. Ya katanya kan yang di Lambe kan katanya dia udah keluar dari RSJ. Kan kata Bang Kasban katanya dia dikunci dari luar, bukan di dalam. Dikunci dari luar. Itu mana bisa foto-foto. Bang Kasban gimana sih ngomongnya? Bingung deh. Adi bingung sama omongan abang. Mana yang benar? Gitu. Abangku sayang. Adi butuh pencerahan. Ini juga Bang Kasban gue WA-in gak dibales loh. Sombong loh, padahal juga WA gue terus loh. Ya, gue dibales juga. Iya, dia lagi apa ya maksudnya ya? Lagi tarik ulur sama gue apa ya? Perkembangannya bagus, semua korban udah mulai berani lapor karena tadinya korban takut diancam-ancam gitu kayak gitu.
Ya wajar aja, semua orang kan bisa ke rumah sakit jiwa untuk konsultasi atau dirawat atau apa. Yang masalahnya kan ya dinyatakan oleh pengacaranya benar apa enggak. Kan pengacaranya bilang kan, yang kita dengar kan apa katanya bipolar tinggi, tingkat dewa apa akut. Oh tingkat dewa, tingkat akut. Iya kan ada seperti itu. Ya kalau misalkan hasil diagnosis dokter belum keluar ya pengacaranya nggak boleh mendahului kan. Pengacaranya kan bukan psikiater. Gitu, hasil diagnosisnya belum keluar, jadi jangan asal ngomong nggak. Jadi bahan tertawan orang, kasihan. Nanti nggak laku takutnya dia. Siapa yang mau pakai pengacara kayak gitu kan malu toh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.